Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di channel Walking Holiday teman-teman. Di video kali ini di seputaran Jalan Tunjungan nih teman-teman. Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Nah, rencananya di video kali ini kita mau menunjukkan suasana pagi hari Jalan Tunjungan pada saat hari Minggu teman-teman. Ternyata di depan sana, tepat di Hotel Majapahit ada event ya. Hanya event teatrikal perobekan bendera Belanda teman-teman di Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Nah, jadi sekalian kita mau menunjukkan sebagian nantinya ya suasana di depan Hotel Yamato itu, Hotel Majapahit ya, pada saat teatrikal perobekan bendera Belanda teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat suasana Jalan Tunjungan seperti ini nih pada saat hari Minggu teman-teman. Di pagi hari ya, ini banyak yang jogging. Nah, jadi kita langsung aja jalan teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita ini mau jogging tadi ya, jogging sambil menunjukkan suasana Jalan Tunjungan pada saat pagi hari teman-teman. Tapi ternyata di depan sana ada juga event teatrikal perobekan bendera Belanda ya. Nah, jadi sekalian kita menunjukkan suasananya seperti apa di depan sana teman-teman. Tepat di depan Hotel Majapahit ya, Hotel Yamato yang dulunya bernama Hotel Yamato. Ya, jadi begini nih suasana Jalan Tunjungan pagi hari di hari Minggu teman-teman. Jadi kita ke depan sana ya. Coba di sini ya, lihat dari sana teman-teman. Di bagian sana banyak juga ya orang jogging teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini nih. Nah, ini kita sudah berada tepat di depan Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato ya. Nah, ini sudah terlihat, sudah hadir para veteran ya. Jadi sebentar lagi acara teatrikal perobekan bendera Belanda dimulai teman-teman. Nah, ini Pemkot Kota Surabaya sudah hadir nih. Ada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan ada juga Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Dan nantinya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan ikut berperan di acara teatrikal perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato ini, berperan sebagai Residen Sudirman teman-teman ya. Dan ini teatrikalnya segera dimulai nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih suasana di Jalan Tunjungan nih pada saat pagi hari di hari Minggu bertepatan ada acara teatrikal perobekan bendera Belanda di Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Nah, sebentar lagi acara teatrikal
perobekan bendera Belanda segera dimulai teman-teman. Teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini nih. Nah ini teatrikalnya sudah dimulai nih. Ini menunjukkan suasana Jalan Tunjungan Kota Surabaya, tepat di kawasan Hotel Yamato pada zaman itu, menunjukkan warga Surabaya melakukan kegiatan sehari-harinya, di mana Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini nih teman-teman. Ini terlihat ada yang bersepeda. Jadi ini menunjukkan suasana pada zaman itu teman-teman ya, di kawasan Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Jadi beginilah suasana teatrikal perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Awalnya ini menunjukkan suasana kawasan Jalan Tunjungan. Rakyat atau warga Surabaya melakukan kegiatan sehari-harinya, ada yang berdagang teman-teman, ada yang melakukan aktivitas lainnya. Pada zaman itu warga kota Surabaya merasa hidup damai karena sudah merasa merdeka ya. Sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, terjadinya konflik itu karena adanya provokatif dari tentara Belanda, teman-teman. Pada masa itu, tentara sekutu datang ke kota Surabaya ya. Awalnya Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi bernama Komite Kontak Sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite itu disponsori oleh Palang Merah Internasional. Namun berlindung di balik Palang Merah, mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki seperti Hotel Majapahit ini yang dulunya bernama Hotel Yamato ya. Nah, pada tanggal 18 September 1945 datanglah di Surabaya ofisir-ofisir sekutu dan Belanda dari AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, bersama dengan rombongan Palang Merah dari Jakarta. Nah, rombongan sekutu tersebut yang beradministrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Majapahit ini yang dulunya bernama Hotel Yamato, Jalan Tunjungan nomor 65. Sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, teman-teman, Jalan Tunjungan nomor 80 di kota Surabaya ini, tanpa seizin pemerintah Karesidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI, Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internes, bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran, teman-teman.
Nah, pada masa itu sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00 atau jam 9 malam ya, mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru ya, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Nah, keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di kota Surabaya ini nih. Kelihatan mulai berantem. Sebelah kanan tuh, sebelah kanan loh. Ada apa? Hari ini kita merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Untuk itu kita hormat kepada bendera kebangsaan. Hormat! Blok! Nah, ini tentara Belanda melakukan penghormatan terhadap bendera Belanda di depan Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Nah, warga Surabaya melihat hal tersebut melakukan protes terhadap pengibaran bendera Belanda di atas Hotel Yamato Jalan Tunjungan kota Surabaya ini. Nah, pada waktu itu pemuda-pemuda kota Surabaya berbondong-bondong berkumpul di depan Hotel Yamato. Nah, setelah berkumpulnya massa, Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya, pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil residen yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shiu, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, dia berunding dengan Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan tersebut, Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Ploegman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruangan perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Presiden Republik Indonesia, kita warga Indonesia diminta mengibarkan bendera merah putih di seluruh negara Indonesia. Nih, bangsa kita telah merdeka. Merdeka! 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 Kau itu telah memenangkan dunia itu. Salah. Kami bangsa Belanda bagian dari begitu dia Belanda adalah kekuasaan kami. Bangsa Indonesia telah merdeka 17 Agustus 1945. Turunkan bendera Belanda, turunkan bendera Belanda. Turunkan!
negara Belanda yang wilayah kekuasaan kami. Dan Indonesia menjajah kami. Nah teman-teman bisa melihat suasana teatrikal perobekan bendera Belanda seperti ini nih. Ini para pemuda sudah mengambil tangga untuk memanjat ke atas tiang bendera Belanda ya. Nah pada masa itu sejarahnya di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menggereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Jangan benderanya ya gitu ya.
ditembak. Aku ditolongi. Ditembak itu kan. Oh, ketembak. Makanya orang yang itu. Arek Surabaya di Hotel Yamato yang sekarang Hotel Mojopahit Surabaya. Kita menjadi saksi peristiwa robekan bendera merah putih biru, di mana warna biru dirobek dan jadi bendera merah putih yang kemudian dikibarkan kembali gagah perkasa di angkasa raya Kota Surabaya. Di tempat inilah arek Surabaya, kami berbagai suku dan agama berkumpul, bersatu dan bergerak melawan karena tanah airnya yang berbineka tunggal ika diusik oleh kesombongan, segerombolan manusia ampuh. Arek Surabaya punya tekadnya satu, menjaga keutuhan bangsa dan tak sudi dijajah kembali. Arek Surabaya membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Republik Indonesia benar-benar telah merdeka. Arek Surabaya itu jiwa, bukan sekedar badan yang terlahir, yang tekadnya membaca dalam menjaga merah putih. Arek Surabaya semboyan dari blok, dari blok dari layangan, awas itu hilang-hilangan. Merdeka! Merdeka! Nah ini teman-teman, teatrikal perobekan bendera Belanda di Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato sudah ya. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri suasananya seperti apa. Nah ini di kawasan Tunjungan ini ramai pengunjung ya, menonton teatrikal perobekan bendera Belanda nih di atas Hotel Majapahit teman-teman, yang dulunya bernama Hotel Yamato. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video kita sampai detik ini, terima kasih banyak ya. Dan mohon bantuannya untuk di like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya teman-teman biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini. Channel berbagi informasi tentang event-event yang diselenggarakan, tentang tempat wisata, kuliner seperti kafe, dan info-info perjalanan seperti video motovlog teman-teman.
Nah ini teman-teman bisa lihat di akhir teatrikal ini menunjukkan aksi bela diri yang menggambarkan kebahagiaan dan kekuatan persatuan dan kesatuan pemuda-pemuda Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda di kota Surabaya ini, dalam aksi perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Namun pada zaman itu rasa kegembiraan tidak berlangsung lama ya, karena setelah insiden di Hotel Yamato ini pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara AFNI. Serangan-serangan kecil itu ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban baik di militer Indonesia dan Inggris maupun sipil di pihak Indonesia. Akhirnya Jenderal D.C. Hudson meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut gagal dan ditambah dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris dan akhirnya terjadilah pertempuran di Surabaya yang terbesar dan terberat dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Pertempuran 10 November itu terjadi selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 6.000 rakyat Surabaya. Dan akhirnya pertempuran 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Oke teman-teman, kita mau akhir aja video kali ini. Dan semoga informasinya tersampaikan dengan baik dan semoga bermanfaat teman-teman ya. Tadi kita sudah memperlihatkan suasana Jalan Tunjungan di pagi hari pada saat hari Minggu. Nah ini bertepatan pada saat ada event atau acara di depan Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato ya. Acara teatrikal perobekan bendera Belanda. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video kita sampai detik ini, sekali lagi terima kasih banyak. Dan mohon bantuannya untuk di like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya teman-teman biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini. Channel berbagi informasi tentang traveling ya, berbagi informasi tentang tempat wisata, kuliner, seperti kafe dan info-info perjalanan seperti video motovlog serta event-event yang diselenggarakan seperti video kali ini. Oke teman-teman, thank you for watching and see you next time.